Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, Ibu Nur Aziza selaku dosen BK Sekolah Kelas D, dan selamat siang juga kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari anggota kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang program BK dari SMA. Sebelumnya perkenalkan kami, anggota kelompok 3 ini beranggotakan Pratita Cantika dengan nilai belakang 140, Hafia Riza dengan nilai belakang 148, Yunus Kuncoro dengan nilai belakang 149, Alfani dengan nilai belakang 152, Muhammad Lutfi dengan nilai belakang 161, Priscilia Esther dengan nilai belakang 164, Oktavionita dengan nilai belakang 167, Diki Bansar dengan nilai belakang 172, Oktaviana dengan nilai belakang 173, saya Dina Caca selaku moderator dengan nilai belakang 176, Rahmadanti dengan nilai belakang 177, Dewi Zahra dengan nilai belakang 178, dan yang terakhir yaitu Ricardo Nobel dengan nilai belakang 181. Oke, next. Untuk slide selanjutnya yaitu program BK. Untuk program BK yang pertama dari SMA Negeri 6 Malang dengan link http://sman6malang.sjh.id. Yang kedua dari SMA Negeri 1 Batang Anai, untuk linknya https://SMA1 Batangan AI.sjh.id. Yang ketiga dari SMA Negeri 1 Purwoharjo, untuk linknya http://smanpurwoharjo.sjh.id/web/semanpur/. Next. Selanjutnya yaitu perbandingan dari 3 SMA. Untuk SMA 6 ini memiliki sasaran program ditujukan untuk seluruh peserta didik, lalu memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Bidang pelayanan meliputi pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan kegiatan belajar, dan pengembangan karir. Lalu tidak ada penjelasan mengenai komponen program. Selanjutnya, jenis program terdiri dari program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan, dan program harian. Jenis layanan terdiri dari orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi. Yang ketujuh, format kegiatan terdiri dari individual, kelompok, klasikal, lapangan, dan pendekatan khusus. Dan yang terakhir, kegiatan pendukung terdiri dari aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan tampilan kepustakaan dan alih tangan kasus. Dari Sekolah SMAN 1 Batang Anai. Yang pertama, sasaran program ditujukan untuk peserta didik kelas 10. Kedua, bertujuan memenuhi kebutuhan peserta didik kelas 10. Ketiga, bidang pengembangan meliputi bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Yang keempat, komponen program meliputi layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, serta dukungan sistem. Yang kelima, jenis program adalah program semesteran. Keenam, jenis kegiatan terdiri dari layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan atau penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan bimbingan kelompok, informasi program peminatan, pemetaan dan penetapan peminatan, layanan lintas minat, layanan pendalaman minat, layanan pindah minat, pengembangan dan penyaluran, evaluasi dan tindak lanjut, asesmen kebutuhan dan analisis perkembangan,
layanan konseling perorangan, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, layanan advokasi, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan kasus, penyelenggaraan program kerjasama atau kolaborasi, berpartisipasi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, himpunan data, pengelolaan papan bimbingan, pengelolaan kotak masalah, pengelolaan leaflet, serta pengembangan media BK. Yang ketujuh, tidak ada penjelasan mengenai format yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Kedelapan, tidak ada penjelasan mengenai kegiatan pendukung. Baik, selanjutnya perbandingan pada SMAN 1 Purwoharjo. Yang pertama, sasaran program ditunjukkan untuk salah satu kelas. 2. Bertujuan memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan peserta didik satu kelas. 3. Bidang pelayanan meliputi bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. 4. Komponen program meliputi layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, serta dukungan sistem. 5. Jenis program terdiri dari program tahunan dan program semesteran. 6. Jenis kegiatan berisi tema atau topik layanan BK yang disesuaikan dengan rumusan kebutuhan peserta didik. 7. Strategi layanan terdiri dari bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individu, dan lintas kelas. 8. Tidak ada penjelasan mengenai kegiatan pendukung. Selanjutnya ada kelebihan dari SMAN Malang. Yang pertama itu adalah memiliki sasaran yang luas hingga dapat menjangkau tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kedua, memiliki jenis program yang beragam mulai dari semesteran, bulanan, mingguan, hingga harian. Lalu yang ketiga, memiliki kegiatan pendukung dalam menunjang program. Yang kedua, kelebihan dari SMAN 1 Batang Anai. Yang pertama, memiliki metrik kegiatan sehingga mempermudah pemantauan jalannya program. Yang kedua, program dijelaskan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan dalam melihat keterkaitan satu aspek dengan aspek yang lainnya. Yang ketiga, memiliki berbagai jenis kegiatan yang disajikan secara rinci pada setiap komponen program. Yang ketiga, kelebihan dari SMAN 1 Purwoharjo. 40% memiliki data kebutuhan peserta didik suatu kelas, sehingga memudahkan tenaga ahli menerapkan program bimbingan dan konseling. Kemudian 20% jenis kegiatan dijabarkan dalam pemberian tema atau topik tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada kekurangan dari 3 SMA program bimbingan. Yang pertama ada kekurangan dari program bimbingan SMAN 6 Malang, di mana tidak ada komponen program yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Kemudian kekurangan dari program BK SMAN 1 Purwoharjo, yang pertama hanya memiliki program tahunan dan semesteran, sedangkan yang kedua tidak memiliki kegiatan pendukung dalam menunjang program. Dan yang berikutnya ada SMAN 1 Batang Anai, yaitu hanya memiliki program semesteran. Berikutnya tidak memiliki kegiatan pendukung dalam menunjang program. Dan yang terakhir memiliki sasaran terbatas hanya untuk kelas 10 tanpa ada data kebutuhan peserta didik yang spesifik. Sekian dari rangkaian dari presentasi kelompok 3. Apabila ada yang ditanyakan dari teman-teman, dapat disampaikan melalui via chat di WhatsApp. Sebagai moderator, saya pamit undur diri dan memohon maaf atas kesalahan saat proses penyampaian. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.